beberapa bentuk solawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan solawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW. Itu bohong, itu bohong, itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, bukan hajatnya. Dan kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang telah mendukung mencapai channel kami. Jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV, mohon maaf ya, ini saya kontennya tidak menampilkan muka pada kesempatan kali ini karena masih ada kesibukan ya. Karena kalau masih pakai kamera itu membutuhkan waktu agak lama untuk mempersiapkannya, sedangkan waktu kami sangat sedikit. Jadi kami konten ini seadanya, semampunya. Ada waktu sedikit kami konten ya. Tetap yaitu istiqomah memberantas akidah-akidah yang menyesatkan, akidah yang membuat kaum awam itu didangkalkan akidahnya oleh umat di luar sana. Di sini menemukan sebuah channel yang menemukan konten dari Ustaz Laundakriu, dari Ustaz Afendi ini daftar bid'ah Wahabi, bid'ah yang dilakukan Wahabi ya. Karena kita yang tidak sependapat dengan mereka, kita yang NU yang banyak menentang dari pendapat-pendapat mereka, menentang dari akidah mereka, menentang dari syariat mereka, kita oleh mereka dituduh sebagai ahlul bid'ah ya. Karena tidak sependapat, tidak mengikuti ajarannya, tidak mengikuti pemahaman mereka, kita dianggap ahlul bid'ah. Dan apakah mereka itu yang orang Wahabi yang menuduh kita itu ahlul bid'ah, apakah mereka murni tidak melakukan bid'ah? Mari kita baca, ada 5 daftar bid'ah orang-orang Wahabi. Satu, daurah. Ini kajian-kajian Wahabi itu dinamakan daurah. Dinamakan, ada yang daurah mingguan, ada yang daurah setengah bulan sekali, ada yang daurah 1 bulan sekali, itu ya. Nah, Nabi tidak seperti itu daurahnya. Daurahnya di syuting, daurahnya pakai mic, pakai pengeras suara, di atas meja ada laptopnya, ada airnya di atasnya itu ya. Nah, itu bid'ah ya. Tapi pasti mereka menyangkalnya begini, hal yang berbau dunia seperti alat-alat itu katanya mereka tidak bid'ah. Nah, ini punya dasar juga mereka itu. Nah, kalau mau konsisten ya, dari hadis yang selalu dijadikan senjata oleh orang-orang Wahabi untuk menjustis seseorang ke kelompok lain sebagai ahlul bid'ah, itu kullu bid'atin dhalalah.
Kita simak, kita perhatikan lafadz kullu itu. Lafadz kullu itu maknanya, silakan cari di Google, di kamus. Itu kullu itu maknanya semuanya ya. Kalau mau konsisten. Dari kata-kata kullu semuanya berarti tidak ada perbedaan, tidak ada pengecualian antara bid'ah yang berupa ibadah, akidah, bid'ah yang berupa penggunaan barang-barang yang tidak barang-barang aksesoris yang tidak ada di zaman Nabi, itu juga bid'ah karena mengacu pada lafadz kullu. Yang kedua, doa khatmil Quran. Doa khatmil Quran ini dilakukan di Masjidil Haram setiap tanggal 29 Ramadan. Nah, setelah tarawih ya, kan setiap malam jadi di Masjidil Haram itu satu malam satu juz. Nah, itu kan bid'ah juga ya, bid'ah. Kenapa? Nabi tidak seperti itu tarawihnya, tidak menghatamkan Al-Quran setiap malam, bahkan setiap satu malam satu juz, tidak pernah seperti itu. Dan di akhir bulan Ramadan pada tanggal 29 itu, Imam Masjidil Haram membaca khatmul Quran dan kunut. 3. Sholawat karangan Ustadz Wahabi. Ustadz Wahabi itu mengarang sholawat sendiri. Sedangkan sholawat yang dikarang, yang disusun oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti sholawat nariyah, sholawat munjiyat, sholawat fatih, dan sholawat yang lain itu dibilang sholawat bid'ah, sholawat syirik. Ya, mereka sendiri itu juga melakukan sholawat syirik, mengarang sholawat yang tidak diajarkan Nabi, seperti yang dibaca oleh siapa? Syafiq Reza Basalamah. Ini dia videonya. Ternyata ketika Syafiq Basalamah ini berselawat malah melakukan bid'ah, artinya membaca sholawat yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah ya, berarti itu sholawat bid'ah ya. Yang keempat, membawa jenazah dengan ambulan. Nah, teman Nabi meninggal itu tidak dibawa dengan ambulan, tapi jenazahnya dibawa dengan ambulan. Nah, mungkin ini juga akan dibantah oleh mereka ya. Ambulan kan dunia ya. Seperti bantahan saya yang pertama, kalau mau konsisten maka tidak ada pengecualian. Kullu, lafadz kullu itu semuanya. Maka dalam hadisnya Nabi itu ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, itu tidak ada illa, tidak ada kata-kata illa, tidak ada. Seandainya ada kata-kata la, illa bid'atun dunyawiyatun atau illa bid'atan dunyawiyatan, baru itu dalam hadis tersebut tidak ada pengecualian. Yang kelima, tri tauhid. Nah, tri tauhid ini pernah saya tentang orang-orang Wahabi, tapi mereka tidak ada yang jawab, tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang bisa mendatangkan dalil tri tauhid ini. Nah, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu tidak ada. Nabi tidak pernah membagi tauhid seperti itu, tidak ada. Malah tri tauhidnya menyerang umat Islam, konsep tauhidnya menyerang umat Islam yang lainnya, dan membenarkan amaliyah orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Abu Jahal, Abu Lahab itu masih dikatakan bertauhid oleh mereka karena itu mengamalkan tauhid rububiyah, bertuhan, mengakui alam semesta itu adalah ciptaan Allah, mengakui Allah sebagai pencipta alam. Itu kalau hanya mengakui, itu tidak ada efeknya. Implementasinya mereka itu mensekutukan Allah. Jadi tidak bisa dua-duanya. Kalau bertauhid ya bertauhid, syirik ya syirik, tidak bisa dua-duanya. Tauhid tapi syirik, syirik tapi bertauhid, tidak bisa. Kalau tauhid ya bertauhid, ya syirik ya syirik, tidak bisa dua-duanya. Dan orang yang bertawassul dibilang syirik, menyembah kuburan, menyembah nabi dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata banyak di video-video mereka itu, kalau kelompoknya sendiri yang melakukan itu tidak bid'ah ya. Banyak dibuktikan oleh ustadz aswaja, oleh youtuber aswaja, itu dibongkar kedustaannya
Ya, jadi bid'ah-bid'ah yang dituduhkan kepada kaum selain kelompoknya mereka, itu ketika mereka sendiri yang melakukan maka tidak menjadi bid'ah. Seperti itu Wahabi al-Kucluki. Bapak Ibu peserta TV yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit penjelasan dari kami tentang daftar bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Muslihat TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.